Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Tarikan kartu tarotnya, mari niatkan untuk membaca energi dia. Seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikiran dan dalam hatimu. Oke, kita akan cari tahu pikirannya, perasaannya, dan berikut tindakannya dia di dalam relationship ini tentu saja dengan kamu ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Kita mulai, oke? Pikiran, perasaan, dan tindakan dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Oke, di situ ada Ace of Wands. Berikut di situ ada Page of Cup. Berikut di situ ada kartu dari Strength. Berikut di situ ada King of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Wands. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini kalau mari lihat. Ini nampaknya hubungan yang baru ya, lebih cocok ke situ. Ini hubungan yang masih baru-baru banget. Apakah ini modelnya PDKT atau ini memang sudah pacaran? Tapi pacarannya baru katakanlah sekitar setahunan gitu ya. Setahunan lebih sedikit. Nah, jadi memang seseorang ini tuh merasa kayak yang sangat tertarik banget kepada kamu. Jadi ketika dia berhadapan dengan dirimu, walaupun dia ini seorang cowok yang usianya lebih banyak dari kamu, tapi di situ dia jadi orang yang kayak ngikutin umurnya kamu gitu ya. Jadi dia mau kayak ngeimbangin gitu lah. Dia mau kayak ngeimbangin dirimu biar terasa pantas sajalah gitu ya. Jadi seperti jangan ada gap antara seolah-olah terlihat seperti om-om yang pacaran sama gadis belia gitu ya. Dia nggak mau kayak gitu. Jadi dia mau ngikutin kamu, mencontoh kamu gitu ya. Mungkin itu caranya dia biar bisa lebih nyambung aja sama kamunya gitu. Nah, atau ini bisa yang orangnya tuh kalau mari lihat bisa kayak malu-malu ya sama kamu ya. Ada beberapa di sini pemalu orangnya. Mungkin kalau ketemu sama rekan bisnisnya dia bisa kelihatan cool, keren gitu ya. Kelihatan dia kayak marwahnya itu tinggi gitu ya. Dia jaim sama orang lain. Tapi kalau begitu dia berhadapan sama kamu, dia bisa berubah 180 derajat. Jadi wanita manja atau pria yang nampaknya kayak kekanak-kanakan kayak gitu ya. Jadi seperti dia sedang bermain-main dengan kamu gitu. Ini bermain-main bukan dalam artian kamu akan dipermainkan, tidak. Namun terbawa aja suasana mengikutin dirinya kamu gitu ya. Jadi kan ini seseorang yang tidak mau terlalu serius kayak gimana kali ya dalam relationship ya. Dia nggak mau yang gayanya tuh tegang-tegang kayak gimana gitu sama kamu. Jadi maunya itu dia jangan bikin kamu ruwet, ribet. Dia ingin kamu tuh merasa santai, nyaman, enjoy kalau kamu lagi deket sama dia gitu loh. Dan dia juga ini kalau mari lihat tidak mau terlalu agresif sama kamu. Kadang keseringannya seperti itu, kecuali di waktu-waktu yang terpaksa ya. Tapi setidaknya kalau untuk ngelewatin hari demi hari sama kamu, sebisa mungkin dia itu tuh jangan nunjukin agresif menekan kamu. Kalau bisa tuh dia akan kontrol dirinya dia. Nggak boleh nunjukin di sisi diri yang seperti itu, walaupun ya namanya manusia ya, niatnya kayak gimana, keluarnya seperti apa ya, itu begitulah dia
dialektikanya hidup gitu kan. Nah di situ. Jadi pokoknya intinya orang ini ngelihat kamu tuh sebagai kekasih banget. Sebagai kekasih banget. Nah, kalau ini ceritanya PDKT, mungkin dia agak lebih banyak pasifnya. Atau orangnya lambat, bisa jadi seperti itu karena malu-malu. Pengen ngungkapin, aku nih bukan hanya sekedar menganggap kamu sebagai kenalan, tapi udah ada rasa nih, udah ada di situ. Orang ini cinta sama kamu, orang ini sayang sama kamu, gitu ya. Dan orang ini tuh ngelihat kamu juga bukan hanya sekedar dari aku cinta, aku sayang kamu, tapi ngelihat fisiknya kamu juga ini kayak kamu tidak bisa tertahankan gitu loh ya. Ini maaf ya, maaf. Bukannya dia genit sama kamu, tapi dia melihat bodinya kamu, terlepas dari bodinya kamu itu apakah sesungguhnya langsing atau gemuk gitu ya. Tapi itu udah cocok, udah ideal bagi dia. Seksi kamu gitu ya, dengan pipi cabinya kamu mungkin kayak gitu ya. Dengan bokong besarnya kamu, atau mungkin kamu kayak nangkep, aku nih tepos, aku nih gimana gitu, tidak menarik secara fisik. Tapi kalau seseorang ini tuh tidak. Dia melihat kamu tuh, lah ini yang aku mau, ini yang aku seneng, gitu ya. Jadi ada cinta, ada gairah, ada di situ sama kamu, ada. Dan orang ini tuh kalau misalnya kamu memang membuka diri ke dia untuk hubungan yang long term, itu yang dia harapkan. Jadi bukan hanya hubungan cepet sebentar saja ya, tapi kalau bisa itu hubungan yang jangka panjang gitu loh. Hubungan yang bisa dia nikmati dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Maunya dia seperti itu. Juga kalau mari rasa kalau dalam koneksi kalian ini kamu yang lebih kelihatan tegasnya ya, nampaknya di situ. Kamu yang lebih kelihatan tegasnya, mungkin kamu yang lebih juga sering rusuh ya, setidaknya itu menurut dia. Tegas, rusuh gitu ya. Tapi kamu juga kok kayaknya helpful banget sama dia. Jadi gini, dia merasa kalau kamu tuh orang yang bisa diandalkan. Gitu ya, kamu orangnya cerdas, kamu orangnya pinter banget. Menurut dia kamu orangnya pemecah masalah gitu ya, bukan pembuat masalah saja, tetapi juga kamu orang yang memecahkan masalah. Bahkan itu bukan hanya masalah, hanya urusan percintaan kalian, mungkin juga ketika dia curhat apa gitu ya, masalah pekerjaannya dia atau apa yang terjadi dalam hidupnya dia, curhatannya dia itu ditanggapi dengan serius, dengan baik, dan berikutnya kamu ngasih solusi untuk dia. Jadi dia tuh bisa agak rendah percaya diri nih ngelihat kamu gitu ya. Jadi kadang-kadang dia bisa kayak nganggep kalau di dalam hubungan ini dia bisa menjadi orang yang lemah. Kadang-kadang dia merasa dirinya konyol. Apalagi kalau ini orang-orang yang udah sukses gitu ya, orang-orang yang sudah stabil dalam dunia karir, bisnisnya dia. Kadang-kadang dia merasa dia tuh konyol banget gitu loh. Kok bisa dia lemahnya di hadapan kamu? Kok dia bisa nggak berkutik di hadapan kamu? Tapi tentu saja, apa yang kamu berikan kepada dia, gitu ya, itu menurutnya, ya itulah sudah yang terbaik dari kebisaannya kamu memperlakukan dia, memperlakukan relationship ini, gitu ya. Memang sih kalau misalnya kamu di situ menuntut dia macem-macem gitu ya, harus begini, harus begitu, bisa jadi dia bilang tuntutanmu itu sesuatu yang tidak dia miliki gitu. Dan
harap maklum ya, maunya dia seperti itu dari kamu. Aku nggak minta banyak hal dari kamu, hanya pemaklumannya kamu tuh tentang kekurangan, kelemahan, ketidakbisaan aku. Tapi aku akan belajar kok. Aku mau belajar lebih layak lagi lah ya sebagai pasangannya kamu, katanya. Nah, seperti itu. Kalau kamu dalam hubungan PDKT sama dia, memang kalau kamu pengen ada orang yang mengejar-ngejar kamu, terutama kalau kamu yang lagi ngeliat video ini cewek ya, biasa itu kan kita tuh pengen dikejar-kejar, diperjuangkan, diusahain sampai habis-habisan oleh seseorang. Kita kan maunya gitu ya, model laki-laki. Tapi dia ini bisa bukan kayak gitu modelnya. Kalau kamu terlalu men-challenge dia tidak akan menerima tantangan dari kamu. Tetapi juga bukan berarti bahwa dia akan mundur dari kamu, enggak juga. Gitu ya. Dia akan main dengan kamu tuh dari jarak aman. Kayak kata Mari tadi, kalau untuk hajar-hajaran dengan kamu ya, buru-buru dengan kamu, dia tidak mau itu. Dia tidak mau, apalagi kalau dia ini cewek, nggak mau dia. Mau dia tuh mainnya tuh slow, lambat gitu lah, dinikmati momen demi momen. Dia nggak mau memperluat dirinya dia. Walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia sekiranya ya tidak jadi kamu sama dia. Ini terutama kalau hubungan PDKT. Sekiranya kamu tuh nggak jadi punya relationship dengan dia, menurut dia pun itu tidak masalah, dan dia tidak mau jadikan itu masalah. Dia nggak mau jadikan itu sebagai beban hidupnya dia. Ya sudah, kalau tidak bisa dimajukan relationship ini dari sekedar kenalan, pertemanan, persahabatan, masuk ke pacaran, nggak apa-apa. Aku akan mencintaimu dari dalam hatiku. Ini tahan mendem ini orang. Tahan, mampu dia mendem itu. Nah di sana ya, apalagi mungkin di saat ini pun dia tahu ya prioritas dirinya dia itu bisa untuk sekarang dia mau, ini lagi kayak ngerasa dia punya tanggung jawab besar dalam hidupnya dia. Jadi dia harus fokus ke tanggung jawab dia itu. Misalnya tanggung jawabnya dia itu, jangan-jangan ini orang tulang punggung keluarganya dia. Jadi pacaran penting, punya kekasih menyenangkan, tetapi ada yang lebih utama, gitu ya. Makanya urusan dengan kamu tidak akan dia jadikan beban tambahan baru. Soalnya dia harus fokus nih ke bisnisnya dia, ke karirnya dia, ke sekolahnya dia ya, studinya dia. Dia harus fokus ke situ, gitu loh. Karena itu udah tanggung jawab, udah amanah untuk dia. Jadi dia nggak bisa membuang, mengelak, menghindar dari tanggung jawabnya dia demi bisa menghabiskan banyak energi dengan kamu. Jadi jika ada seseorang yang sudah kamu tunggu-tunggu kapan ini melamar, kapan ini mau dilamar, memang mungkin di sini tuh belum dulu katanya. Belum dulu, kalau mau untuk hal yang seperti itu tidak katanya. Ditunggu dulu, ditahan dulu katanya. Dia selesaiin dulu masalah urusan-urusan pribadinya dia. Nah gitu ya. Hanya menjalin kedekatan yang lebih intens dengan kamu, iya itu dia mau. Kalau bisa, kalau kamu mau, kalau kamu juga ada effortnya, kalau kamu juga ada perjuangannya di situ. Tapi bila ternyata kalau misalnya kamu ini orangnya juga agak risih dengan kehadirannya dia di hidupnya kamu, beberapa di sini bisa kalian tuh udah agak sedikit sewot sama dia. Nanti dia bisa, udah deh, aku nggak usah deketin kamu lagi, aku nggak usah terlalu sering nongol lagi di hidupnya kamu, nggak usah lagi aku sering chatting kamu, bertanya kabar nggak usah. Gitu ya, karena ini nanti akan memperumit hidupnya aku juga.
Aku lihat-lihat kamu aja lah dari jauh. Aku teropong-teropong kamu aja lah dari jauh. Nah, seperti itu model orangnya. Jadi lumayan terkontrol karakter dari seseorang ini walaupun dia masih muda. Sekangen apapun dia mau deket sama kamu, mau ketemu sama kamu, sekangen apapun dia mau teleponan, video callan sama kamu. Ini cenderung orangnya bisa menahan. Paling-paling dia melarikan diri tuh ke angan-angan. Dia berimajinasi, dia lagi makan bakso sama kamu. Dia berimajinasi kalau kalian itu lagi ngeronda kampung, muter-muter pakai sepeda motor gitu. Jadi dia dengan imajinasinya dia, ini bisa cukup membahagiakan dirinya tanpa harus berinteraksi di dunia nyata dengan kamu. Nah, seperti itu. Ya. Untuk urusan long term memang ada keinginan kalau memang ternyata kamu dengan dia itu jodoh katanya. Nah, di sana ada mau dia di situ serius, tapi tidak dalam waktu sekarang. Kalau ini pacaran ya, tapi tidak dalam waktu sekarang. Keseriusan itu akan ditunjukkan, gitu loh. Jadi mungkin ini karakternya kalian itu bertolak belakang. Kamu orangnya agak, tadi kata Mari, tegas. Mungkin cenderung kaku, mungkin cenderung formalitas modelnya. Sementara dia orangnya santai, cenderung agak-agak mau ini seolah-olah dia cuek. Padahal kecuekannya dia itu bisa karena dia malu sama kamu sesungguhnya ya. Pemalu ini orangnya, pemalu. Atau kecuekannya dia itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia nggak yang terlalu fokus sama kamu, fokus, tapi bukan yang terlalu mau berdrama kayak gimana kali dengan kamu gitu loh. Jadi dia suka sama kamu tapi tidak agresif, itu aja. Model orang yang tidak agresif ke situ ya. Jadi mungkin kamu nih, apa sih nih orang dideketin kok yo kadang-kadang dia banyak menghindarnya, mencoba untuk menjauh dari kamu. Bisa kamu salah paham di situ. Dia bukan kayak gitu ya. Dia tidak menghindar dari kamu. Hanya saja seperti kata Mari tadi, kalau untuk banyak waktu yang dia habiskan dengan kamu, mungkin dia tidak mau gitu ya. Untuk saat ini, untuk saat sekarang ini dia masih belum mau kayak gitu. Nah, di sana maunya dia tuh dinikmati aja step demi step gitu ya. Langkah demi langkahnya, level demi levelnya, dinikmati aja pelan-pelan katanya. Nah, kalau kamu bisa jadi tuh nggak bisa kayak gituan kamu ya. Prinsipnya kamu tuh jelas-jelas mau bilang mau, enggak bilang enggak. Mungkin kamu lebih kayak kepengen dia tuh lebih serius lagi. Sementara dia bilang kamu yang terlalu tegang. Kamu bilang dia mungkin ini terlalu iseng, terlalu lambat, sepertinya main-main. Nah, sementara kalau dia, bukan aku yang salah, kamu yang terlalu serius banget gitu ya. Kamu gak bisa menikmati momen demi momen hadirnya aku di hidupnya kamu. Nah, di situ kamu agak gedek ini ngelihat dia, agak keki gitu. Marah tidak, tapi agak keki gitu ya. Ini cowok kayak gimana sih? Atau ini cewek ini kayak gimana nih? Terlalu malu meong, terlalu jinak-jinak merpati atau apalah gitu ya bahasanya kamu. Seolah-olah dia kayak kamu lihat mungkin pengen dikejar-kejar terus sama kamu gitu ya. Bukannya kamu keberatan. Ya kamu punya power di situ untuk ngejar-ngejar dia sekiranya kalau kamu mau. Kamu punya power di situ. Tapi mungkin juga ada beberapa kamu kayak ngelihat, ini orang nggak jelas nih, gitu ya. Ini orang belum jelas ini kayak gimananya ke kamu. Jadi ada beberapa kamu juga ngeprotek dirinya kamu ya. Jangan-jangan aku salah paham. Jangan-jangan hanya aku aja yang menginginkan kedekatan, sementara dia tidak.
Nah, akhirnya di sini kamu bisa kayak ngerapiin dirinya kamu. Yang tadinya kamu banyak mikir tentang dia, ini bisa kamu tuh, udahlah dikurang-kurangi aja lah pikirannya tentang dia. Gitu ya. Makin dipikirkan dia, makin dipikirkan, makin mumet kamu rasa. Nah, akhirnya kamu, udahlah aku nggak mau terlalu gimana gitu. Karena masih ada rasa kesal dari yang tindakannya dia kemarin-kemarin hari itu, kamu lihat di dalam relationship-nya kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin untuk nunjukin apakah pembacaan ini energinya kamu dengan dia seseorang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Seperti biasa koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Sama juga dengan zodiak, ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial E. 4, 6, ember, elang, emas. Ada inisial U. Usia, udara, udang, ulang. Berikut ada inisial B. Buku, bukan. Kemudian bintang ya. Kemudian di situ ada inisial N, ada nona, ada nenas, ada nusa. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Capricorn hadir, Sagittarius hadir. Berikut ada energi dari Virgo dan ditutup oleh energi dari Libra. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.